Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang berjudul Teng Giping tahun 2023, di mana film ini menceritakan tentang sebuah perayaan di sebuah kota namun berakhir pembantaian. Kira-kira seseru apa? Oke lah, daripada kalian kesel-kesel karena memikirkan dia tapi si dianya memikirkan orang lain, mending kalian saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang sheriff bernama Eric yang sedang berkunjung ke rumah temannya bernama Mead. Kedatangannya pun disambut hangat oleh istrinya si Mead bernama Amanda. Kemudian si Amanda pun mengajak si Eric untuk makan bersama keluarga besarnya. Namun belum juga makan, si Mead harus pergi bekerja karena ditelepon oleh bosnya yang bernama Thomas untuk menggantikan temannya yang tidak masuk kerja. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke sebuah toko tempat bekerjanya si Mead yang sedang mengadakan diskon besar-besaran untuk merayakan hari Teng Giping. Pak security pun sampai kewalahan dikarenakan banyaknya orang yang mulai berdatangan. Kemudian kita diperlihatkan ke rumahnya si Thomas yang baru saja menyelesaikan sebuah pertunangan anaknya bernama Jessica dengan pacarnya yang bernama Billy. Melihat teman-temannya datang menjemput, si Jessica pun izin ke ayahnya untuk pergi menonton bioskop bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, mereka pun harus terjebak macet oleh orang-orang yang berniat pergi ke toko milik ayahnya si Jessica. Melihat hal itu, si Evan pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke sana karena siapa tahu dia bisa mendapatkan iPhone impiannya. Sesampainya di depan toko, si Evan dan teman-temannya pun bisa masuk dengan mudah lebih dulu karena mereka memiliki orang dalam. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Amanda yang sedang mengantarkan makanan untuk si Mead. Setelah itu, si Mead pun meminta ke si Amanda untuk menunggu sebentar karena dia ingin menenangkan orang-orang yang hendak masuk ke toko ini. Namun bukannya tenang, orang-orang itu pun sangat kesal setelah melihat si Evan dan teman-temannya sudah masuk ke toko itu lebih dulu. Hingga akhirnya mereka yang kesal pun mencoba maksa masuk ke toko itu. Melihat keriuhan yang terjadi, si Evan sang konten kreator pun berniat memvideokan momen keriuhan ini. Di tengah keriuhan yang terjadi, si Billy yang melihat seorang security namun sungguh suwe niat hati ingin menolong, tangan si Billy pun harus patah setelah terinjak orang-orang. Melihat hal itu, Jessica pun berniat untuk menolongnya. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Amanda yang berniat menyelamatkan diri dari keriuhan itu. Namun naasnya si Amanda harus modar mengenaskan setelah ditubruk oleh troli miliknya si Subur Iso. Sontak saja si Mead pun sok parah setelah melihat istrinya sudah modar mengenaskan. Singkat waktu, setahun kemudian kita pun diperlihatkan ke si Thomas yang mengajak si Jessica agar ikut di paradenya untuk merayakan hari Teng Giping, di mana si Thomas bertujuan untuk menghilangkan trauma para warga atas insiden tahun lalu.
Pada awalnya si Jessica menolak karena dia takut kejadian tahun lalu terjadi lagi. Namun karena ayahnya memaksa, akhirnya si Jessica pun terpaksa akan ikut. Setelah itu si Jessica pun memutuskan untuk nongkrong di sebuah kafe bersama teman-temannya. I don't think so. The table is set. Tidak lama kemudian mereka pun mendapatkan notif dari IG yang memperlihatkan seseorang menandai mereka dengan foto meja makan yang bertuliskan nama mereka. Dirasa ini orang iseng, mereka pun tidak terlalu memikirkannya. Di tengah obrolan, seorang pria bernama Ryan pun datang dan ternyata si Ryan ini pacar barunya si Jessica setelah putus dengan si Bobby yang menghilang setelah insiden tahun lalu. Singkat waktu, di malam harinya kita pun diperlihatkan ke si Subur Iroh yang hendak pulang setelah seharian bekerja menjadi pelayan di kafe itu. Dirasa si Kang. Namun ternyata si Kopet itu sudah menunggu di parkiran hingga akhirnya si Subur Iroh pun harus modar mengenaskan menjadi dua bagian. Di keesokan harinya, depan tokonya si Thomas pun dikerumuni warga dan tim kepolisian setelah menemukan potongan tubuhnya si Iroh yang tertancap di papan nama toko itu. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Evan dan teman-temannya yang terlihat panik setelah ditandai oleh orang itu dengan foto yang memperlihatkan potongan tubuhnya si Iroh. Melihat hal itu, jelas saja mereka pun merasa kebingungan apa maksud dari semua ini. Kemudian kita diperlihatkan ke si Sheriff Eric yang sedang membantu seorang detektif untuk menemukan siapa pelaku yang telah menghabisi si Iroh. Tidak lama kemudian si Bawok pun meminta ke si Eric dan ke si detektif untuk melihat CCTV yang baru saja dia temukan. Cameras are right, Mark. Setelah melihat seseorang bertopeng, mereka pun masih kebingungan siapa di balik orang bertopeng itu. Terlebih lagi, semua orang di kota ini suka memakai topeng yang seperti itu. Sesaat kemudian si Eric pun meminta bantuan ke si Jessica dikarenakan orang yang modar ini itu terlibat di insiden tahun lalu di tokonya si Jessica. Si Eric pun meminta ke si Jessica untuk membantunya mencari informasi siapa orang yang telah menghabisi si Iroh. Lalu saat akan pulang dari kantor polisi, si Jessica pun dikagetkan oleh kemunculannya si Billy. Kemudian si Billy pun menjelaskan jika setelah insiden itu, dia pergi keluar kota untuk membantu pamannya. Namun si Jessica yang masih kecewa ke si Billy, memutuskan untuk pergi. Kemudian kita diperlihatkan ke si security Encep yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke luar negeri karena takut bernasib sama seperti si Iroh. Namun saat akan pergi, dia pun nampak kebingungan setelah paspornya tiba-tiba menghilang. Di tengah kehermanan, dia pun bergegas mencarinya. Namun betapa syoknya si Encep setelah melihat topeng si Kopet sudah ada di sopanya. Dirasa si Kopet itu ada di tempat ini, dia pun menantang si Kopet untuk adu mekanik. Don't fuck with me! Dikira teh jago, ternyata si Encep dengan mudah dihabisi oleh si Encep. Our killer has claimed a second victim.
Di keesokan harinya setelah penemuan jasadnya si Encep, si Erik pun meminta ke anak buahnya untuk segera mencari tahu siapa psikopat itu dari barang bukti yang sudah mereka temukan sebelum ada korban jiwa yang berjatuhan lagi. Lalu kita dialihkan ke seorang pria bernama Wahyu yang sedang melatih gym murid-muridnya. One more time! Tidak lama kemudian ada salah satu murid binanya bernama Eis yang memberikan kode gabrut ke si Wahyu. Melihat hal itu, jelas saja si Wahyu yang hijau pun bergegas pergi. Just a little thing. Sesampainya di ruang trampolin, si Eis pun meminta ke si Wahyu untuk menyaksikan pertunjukan yang akan dia sajikan. Alang sekali saat lagi enak-enak melihat bujurnya si Eis, si Wahyu pun harus modar mengenaskan setelah dipariuskeun oleh si Kopet. Sungguh mubajir aing mah, si Eis pun harus menyusul si Wahyu ke alam baka. Kemudian kita dialihkan ke si Jessica yang mengajak si Evan dan si Gaby untuk pergi. Kemudian si Evan pun meminta ke si Jessica untuk menunggunya sebentar karena dia ingin mengganti pakaiannya terlebih dulu. Sesaat kemudian setelah lama menunggu, si Jessica yang kesal pun berniat untuk menyusul mereka. Tidak lama kemudian dia pun mendengar dering handphonenya si Gaby ada di tong sampah. Karena penasaran dia pun bergegas mengeceknya. Di saat sedang bersembunyi, si Jessica yang melihat gunting cukur pun berniat untuk melakukan sesuatu. Berkat semprotan rambut, akhirnya si Jessica pun berhasil selamat dari si Kopet itu. Hingga tidak lama kemudian tim kepolisian pun datang dan bergegas menolong si Jessica. Namun suenya si Kopet itu berhasil kabur. Sesaat kemudian dirasa si Kopet itu sekarang mengincar mereka, si Claude pun mengajak si Jessica pergi ke suatu tempat. Tidak lama kemudian mereka pun menemui seorang pria bernama Jacob, di mana si Claude bertujuan membeli senjata FF milik si Jacob untuk berjaga diri dari si Kopet. Setelah mendapatkan pistol FF yang cocok, mereka pun bergegas pergi. Di perjalanan pulang, si Claude yang teringat dengan pacarnya yang bernama Yuli pun langsung memvideo call-nya, di mana pada saat itu si Yuli sedang berkemas-kemas karena dia akan segera pergi ke luar negeri. Namun tidak lama kemudian dia pun mendengar sesuatu di luar. Takutnya itu maling, si Yuli pun bergegas mengeceknya. Dad? Dan ternyata itu adalah ayahnya. Kemudian si ayah pun meminta ke si Yuli untuk segera bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan segera berangkat. Okay, trying to freaking out at me right now. You. Naas sekali si Yuli pun harus menjadi haji bolot seketika setelah telinganya dicolok si Kopet. Melihat hal itu, si Claude dan si Jessica pun bergegas pergi ke rumahnya. Sungguh suwe akibat pistol FF-nya macet, si Yuli pun harus modar mengenaskan setelah tubuhnya mencium gergaji bak kayu mebel.
Setelah kejadian itu, si Thomas pun mengajak si Jessica dan keluarganya untuk segera pergi dari kota ini. Namun si Jessica menolaknya dikarenakan teman-temannya sudah disekap oleh psikopat. Dia pun berniat untuk menghentikan psikopat itu agar tidak ada korban jiwa lagi. Dirasa perkataan si Jessica ada benarnya, si Sherry pun berniat untuk menjebak psikopat itu di acara parade nanti. Karena dia yakin psikopat itu akan datang ke sana. Singkat waktu, di keesokan harinya sebelum acara parade itu dimulai, si Jessica pun datangi oleh si Jacob yang memberikan sebuah cincin, di mana si Jacob yakin cincin itu bisa menyelamatkan hidupnya si Jessica. Di tengah meriahnya acara, tiba-tiba si Mead datang dan menuntut si Thomas atas kematian istrinya di insiden tahun lalu. Di tengah keriuhan yang terjadi, tiba-tiba di tengah kepanikan, si Jessica dan yang lainnya pun berniat pergi dari tempat itu. Namun saat akan pergi, suenya psikopat keburu datang hingga akhirnya mereka pun berhasil diculik. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan ke ibu tereknya si Jessica bernama Mimin yang sedang dibumbui oleh psikopat untuk dijadikan hidangan makan malam. Selepas psikopat itu pergi, si Mimin yang pura-pura pingsan pun bergegas pergi dari tempat ini. Sesampainya di sebuah ruangan, dia pun berniat keluar melewati jendela. Namun tidak lama kemudian, dia yang mendengar langkah kaki psikopat pun bergegas bersembunyi. Naas sekali, walaupun sempat berhasil kabur, namun si Mimin harus kembali tertangkap setelah tubuhnya dicucuk garpu kopet. Setelah itu, psikopat pun langsung memasukkan si Mimin ke dalam oven. Hingga akhirnya si Mimin pun harus modar mengenaskan bak bagong panggang. Kemudian kita dialihkan ke kantor polisi, di mana pada saat itu mereka berhasil menemukan titik lokasinya psikopat. Melihat hal itu, si Eric pun mengajak rekan-rekannya untuk pergi ke sana. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke Jessica yang baru saja sadar dengan terikat bersama ayah dan teman-temannya di sebuah meja makan. Kembali ke para polisi yang sudah sampai di lokasi. Kemudian si Eric pun meminta ke anak buahnya untuk mengecek semua ruangan yang ada di tempat ini. Go, go, go! Closing in on the signal. Did you find them? Dan betapa syoknya mereka setelah tahu ternyata titik lokasi ini hanyalah pengalihan untuk mereka. Kemudian kita dialihkan ke psikopat. Melihat tawanannya sudah sadar, psikopat pun akan menunjukkan hidangan makan malam untuk mereka. Betapa syoknya mereka setelah melihat si Mimin yang sudah menjadi hidangan bak bagong guling. Kemudian psikopat pun memberitahukan jika ini untuk merayakan hari Thanksgiving karena dia ingin perayaan hari Thanksgiving bisa seseru tahun kemarin.
Dan orang yang pertama merayakan hari Thanksgiving kali ini adalah si Evan. Dia pun meminta ke si Evan untuk memberikan kata-kata terakhirnya ke orang-orang yang menonton live-nya. Hey, Evan, you're going to break. Right, Evan. Congratulations, Evan. Malang sekali, si Evan pun harus merasakan migrain sampai modar setelah dirujak oleh si Kopet. Di tengah kengerian yang terjadi, si Jessica pun berniat melepaskan diri menggunakan cincin yang diberikan si Jacob. Watch this video. Oh, you are. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, si Claude pun langsung menghajar si Kopet. Setelah itu dia pun mengajak si Jessica pergi dari tempat ini. Walaupun harus asruk-asrukan melewati ruyuk, akhirnya si Jessica pun berhasil lolos dari kejaran si Kopet. Sesampainya di pinggiran kota, si Jessica yang melihat mobil Sheriff pun berniat untuk meminta bantuan. Dan ternyata itu si Sheriff Eric yang sudah pingsan. Di tengah kebingungan, dia yang melihat seseorang masuk ke dalam gudang pun berniat untuk mengikutinya. Dan betapa syoknya si Jessica setelah tahu ternyata selama ini si Kopet itu adalah si Billy. Di tengah rasa syok, tiba-tiba si Eric datang. Kemudian si Eric pun meminta ke si Jessica untuk menunggunya di luar sementara dia yang akan menangkap si Billy. Sesaat kemudian si Eric pun memberitahukan jika si Billy sudah berhasil kabur. Beberapa saat kemudian, si detektif Aceng pun memberitahukan jika dia sudah berhasil menyelamatkan ayah dan teman-temannya si Jessica dan sekarang mereka sudah dibawa ke rumah sakit. See you there. Melihat hal itu, Jessica pun yakin jika si Eric lah si Kopet itu sebenarnya. Dirasa kekopetannya sudah terbongkar, si Eric pun langsung memberitahukan semuanya. Si Eric pun mengatakan jika selama ini dialah si Kopet itu dan dia jugalah yang telah membius si Bobby lalu memakaikan kostum Kopet seolah-olah si Bobby lah si Kopet itu. Mendengar hal itu, Jessica pun menanyakan tujuan si Eric melakukan semua ini. Kemudian si Eric pun memberitahukan jika ini untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya si Mead, yaitu si Amanda. Karena perayaan itu dia kehilangan si Amanda bersama bibit hasil perselingkuhannya. Dan sejak saat itulah dia berjanji akan menghabisi orang-orang yang terlibat di insiden itu termasuk si Jessica. Tepat pada waktunya di saat si Eric akan menghabisi si Jessica, untung saja si Billy datang dan menyelamatkannya. Setelah itu dia pun mengajak si Jessica pergi dari tempat ini. Walaupun banyak drama yang terjadi, namun pada akhirnya si Jessica berhasil meledakkan tempat itu bersama si Eric. Hingga akhirnya si Billy dan si Jessica pun berhasil selamat. Sesaat kemudian tim kepolisian yang selalu keberangan pun datang mengevakuasi mereka.
Setelah itu, seorang pemadam kebakaran pun memberitahukan jika mereka tidak berhasil menemukan jasadnya si Eric. Mereka pun menduga jika tubuhnya telah hancur menjadi debu bersama ledakan itu. Kira-kira apakah si Eric benar-benar modar? Dia peduli biagong karena film pun sudah berakhir. Oke lah, ngap, mungkin segitu saja alur cerita film dari Thanksgiving tahun 2023. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.